Perkenalkan, kami dari kelompok Jupiter, Capstone Project Mari Belajar yang beranggotakan Anastasia Giovanka Matahelemuel dari Universitas Katolik Parahyangan dengan jalur pembelajaran Data Analis dan AI, Irma Del Aurelina dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jalur pembelajaran Data Analis dan AI, Ita Arianti dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jalur pembelajaran Data Analis dan AI, dan Sandi Muhammad Rozik dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jalur pembelajaran Data Engineer. Dan ini adalah diabetes. Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan diabetes merupakan penyakit yang menyebabkan glukosa tidak masuk ke dalam sel dan menjadi bahan bakar bagi tubuh kita. Dikarenakan pankreas tidak dapat memproduksi insulin dengan kapasitas yang sesuai untuk membantu glukosa diserap oleh sel. Diabetes dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 di mana pankreas tidak dapat mengeluarkan insulin sama sekali, dan tipe 2 di mana pankreas tidak cukup mengeluarkan insulin atau tidak efektif. Peristiwa ini menyebabkan penumpukan glukosa di saluran darah. Dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan banyak masalah seperti pada jantung, mata, kaki, dan ginjal. Ini disebut komplikasi diabetes. Ketua Umum Perkeni atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Profesor Dr. Ketut Swastika pada laman Republika 13 November 2021 menyatakan bahwa diabetes menjadi penyakit paling mematikan ketiga di dunia. Sedangkan menurut kumparan, pada 1 Oktober 2022, WHO menyebutkan diabetes menjadi penyakit yang mematikan nomor 3 di Indonesia. Jika telusuri presentase orang yang terkena penyakit ini, maka kita dapatkan sebuah artikel yang dikeluarkan oleh International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2021. Dari total populasi dunia sebesar 7,9 miliar orang, 5,1 miliarnya merupakan populasi dewasa dari umur 20 hingga 79 tahun. Dan 536,6 juta orang dari populasi dewasa tersebut mengidap penyakit diabetes ini. Terlihat kecil bukan jika dilihat dari diagram ini? Namun yang perlu digarisbawahi adalah penyakit ini dapat diturunkan kepada anak dari pengidap diabetes. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2019 menyatakan, jika punya bapak atau ibu yang diabetes, maka peluang anaknya mempunyai penyakit yang sama ialah sebesar 25%. Dan bila keduanya diabetes, peluang menjadi 50%, dan bila keduanya terkena sebelum usia 30 tahun, resikonya mencapai 70%. Di sisi lain, berdasarkan IDF pada tahun 2021 tadi, diproyeksikan dari tahun ke tahun, orang yang mengidap penyakit ini akan meningkat secara signifikan. Seperti apa yang tadi ditunjukkan oleh WHO melalui kumparan, diabetes di Indonesia menempati posisi ketiga penyakit penyebab kematian tertinggi. Angka kematiannya mencapai 40,78 per 1000 jiwa. Sementara itu, IDF pada artikel yang disebutkan sebelumnya, pada tahun 2021, Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara teratas untuk jumlah orang dewasa dengan rentang 20 hingga 79 tahun dengan diabetes sebanyak 19,5 juta jiwa. Serta diproyeksikan pada tahun 2045, Indonesia masih menempati posisi kelima dari 10 negara teratas untuk jumlah orang dewasa dengan diabetes sebanyak 28,6 juta jiwa. Selain itu, dengan jumlah 14,3 juta jiwa, jumlah orang dengan tidak terdiagnosis diabetes di Indonesia pada tahun 2021. Peningkatan yang masih ini ditunjukkan data IDF pada tahun 2011. Indonesia memiliki 7,3 juta jiwa untuk populasi dewasa yang mengidap penyakit diabetes dan melesat jauh ke angka 19,5 juta jiwa pada tahun 2021. Salah satu faktor yang mempengaruhi angka yang besar untuk pengidap diabetes ini, bahkan pada anak-anak, pada artikel tipe 1 Diabetes mellitus in Children Experience in Indonesia menyatakan bahwa besarnya kenaikan kasus pada anak di Indonesia dipengaruhi oleh ketidaksadaran masyarakat dan petugas kesehatan dalam mengidentifikasi kasus diabetes pada anak. Pemerintah, masyarakat, dan petugas kesehatan hanya berfokus terhadap kasus diabetes pada orang dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa perlu kesadaran dari semua pihak dalam mengurus kasus diabetes. Di sini kami menghadirkan solusi atas masalah yang terjadi, yaitu prediksi diabetes.
Alat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak penting lainnya akan penyakit diabetes yang dapat menyerang siapapun. Riset terakhir pada prediksi diabetes ini dilakukan oleh Aiswara Mujumdar dan kawan-kawan dengan menggunakan algoritma machine learning. Tetapi masih ada kekurangan dari riset tersebut, seperti jumlah data yang tidak banyak dan produknya yang tidak bisa digunakan oleh berbagai kalangan secara langsung. Di sini, kami akan mencoba menghadirkan prediksi diabetes berbasis web, agar dapat dicoba oleh masyarakat banyak secara langsung. Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memantau kesehatan mereka, dan mencegah kemungkinan terkena diabetes. Dalam upaya ini, kami menggunakan teknologi machine learning yang akan memproses data yang diberikan oleh pengguna untuk memberikan prediksi yang akurat. Machine learning adalah satu teknologi yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang diberikan, dan meningkatkan performanya seiring waktu. Kami berharap dengan menghadirkan solusi ini, masyarakat dapat lebih sadar tentang kesehatan mereka dan dapat melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan.